Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan, mari kita awali pertemuan kita pada mata kuliah Fikih Mawaris pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun dan sebab-sebab waris. Rukun adalah komponen yang harus ada dalam sebuah pekerjaan. Sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya suatu pekerjaan. Rukun waris artinya hal-hal yang harus ada ketika terjadi proses kewarisan. Apa saja rukun-rukun waris nanti kita akan bahas bersama, dan juga sebab-sebab waris, yaitu hal-hal yang menimbulkan terjadinya kewarisan. Kemudian syarat-syarat menerima harta waris. Syarat adalah komponen yang harus ada sebelum terjadinya suatu pekerjaan. Syarat-syarat menerima harta waris artinya komponen yang harus terpenuhi untuk mendapatkan harta waris. Apa saja syarat-syarat untuk menerima harta waris? Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian penghalang hak waris, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan tidak terjadinya kewarisan. Apa saja yang menjadikan seseorang kemudian terhalangi hak warisnya. Rukun waris. Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi 3 rukun waris. Yang pertama adalah al-waris. Al-waris sering diterjemahkan sebagai pewaris, yaitu orang yang memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia, lalu hartanya dibagi-bagi kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara, sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris. Yang kedua, al-waris. Al-waris sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menerima harta peninggalan karena adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan atau lainnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah harta warisan. Harta waris atau al-maurus adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris tentu saja tidak boleh dibagikan. Kemudian syarat waris. Syarat pewaris ada 3. Yang pertama adalah meninggalnya muwaris. Ada 2 macam meninggal yang dikenal oleh para ulama ahli fikih, yaitu meninggal secara hakiki dan meninggal secara hukum. Meninggal secara hakiki artinya adalah ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, di mana unsur kehidupan telah lepas dari jasad seseorang, dan ini jenazahnya bisa dilihat dengan mata kepala. Ini artinya adalah meninggal secara hakiki. Kemudian yang kedua adalah meninggal secara hukum. Adalah seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan. Misalnya orang yang ikut dalam sebuah pesawat terbang, kemudian pesawat terbangnya terbakar, tidak ada lagi yang selamat dan jasadnya tidak ditemukan, maka dia ditetapkan mati secara hukum. Kemudian yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Ahli waris harus masih hidup
untuk bisa mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah ahli waris diketahui. Syarat yang ketiga bahwa ahli warisnya harus diketahui. Artinya seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Ahli waris harus diketahui, dikumpulkan semuanya. Kalau jauh juga harus diundang atau diberikan kabarnya, dipastikan dia masih hidup atau sudah mati. Kalau masih hidup berarti dia itu termasuk ahli waris, sehingga dia nantinya akan ditempatkan di bagan sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan warisan. Jangan keburu-keburu ditinggalkan, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan. Kemudian sebab mendapatkan hak waris. Ada 3 sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris. Di antaranya adalah 1. Memiliki ikatan kekerabatan secara hakiki, yang ada ikatan nasab murni atau ikatan darah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Syarat yang pertama adalah adanya kekerabatan atau adanya nasab. Yang kedua adanya ikatan pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah legal yang telah disahkan secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka bila seorang suami meninggal, istri bisa mendapatkan warisan. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga adalah al-wala, yaitu terjadinya hubungan kekerabatan karena membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jadi diri seseorang sebagai manusia yang merdeka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya hak mendapatkan waris. Yang keempat adalah Islam, sesama orang Islam, yaitu ketika ada seorang Islam yang tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya kemudian disimpan, diberikan ke Baitul Mal dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Itu artinya orang Islam sebagai ahli warisnya orang Islam. Kemudian penghalang warisan. Ada beberapa penghalang warisan, diantaranya 1 yaitu pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. La yarisul qatil maqtulahu. Seseorang yang membunuh tidak berhak mewarisi orang yang dibunuh. Tetapi ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau orang yang dibunuh itu bisa mewarisi orang yang membunuh. Kedua, perbedaan agama. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan warisan. Perbedaan agama menjadi penghalang orang untuk saling mewaris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim, walaupun hubungannya misal bapak anak, bapaknya muslim,
anaknya non muslim, maka anaknya tidak bisa mewaris bapaknya, bapaknya juga tidak bisa mewaris orang tuanya. Yang ketiga, penghalang adalah budak. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Seorang budak tidak bisa memiliki apa-apa karena seorang budak itu dimiliki. Bahkan harta budak itu juga dimiliki oleh majikannya. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pembagian waris. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit sebelum harta dibagikan untuk ahli waris? Yang pertama yaitu semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris ini diambilkan dari harta tinggalan mayit. Prosesi pemakaman, prosesi pengurusan jenazah semuanya diambilkan dari harta tinggalan mayit. Yang kedua, hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Membayar hutang, yang kedua, hartanya untuk membayar hutang jika masih punya hutang. Hutang ini ada dua macam. Yang pertama ada hutang kepada sesama manusia, dan yang kedua adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia misalnya hutang uang kepada orang lain, hutang barang kepada orang lain, ini juga harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta tinggalannya. Kemudian hutang kepada Allah ini misalnya belum membayar zakat, belum membayar kafarat dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu dilakukan sebelum dibagi, yang ketiga adalah wasiat. Wasiat harus ditunaikan dulu, asalkan wasiatnya tidak melebihi sepertiga hartanya. Kalau lebih dari sepertiga, maka yang ditunaikan adalah yang sepertiga. Itu seputar sebab dan rukun dalam kewarisan serta syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Jika sebab ini tidak ada, maka tidak terjadi kewarisan. Dan jika adalah salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka gugurlah kewarisan. Dan jika ada penghalang, maka tidak bisa mendapatkan warisan. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.